Selamat sore adik-adik, shalom. Apa kabarnya sore ini? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Pasukan Kristus, siap. Pasukan Kristus, siap. Sore ini kita akan ibadah tunas. Karena itu, Tante Eska undang adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi 2 lagu. Selamat sore Tuhan dan mari kita bersukaria. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari terbenam, burung-burung tertidur. Ku tambah cinta dia. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita akan berdoa. Dalam setiap doa, mari kita angkat pujian. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terus mengundang Engkau ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami, untuk terus menuntun hidup kami melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Sore ini kami mau dituntun oleh firman Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Engkau menyertai ibadah tunas kami sore ini, dari permulaan, pertengahan, hingga boleh berakhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Buka Alkitabnya, buka di Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami rindu belajar firman-Mu, biar kami mengerti firman-Mu sore ini. Karena itu, kami mohon Roh Kudus menolong kami mengerti firman Tuhan, terlebih kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur siap menerima firman-Mu, berkat-Mu sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita baca Alkitabnya, Ibrani 13 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lagi ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Adik-adik, ada sebuah cerita tentang seorang nelayan. Satu kali dia pergi mencari ikan. Ketika dia mencari ikan di tengah malam, tiba-tiba adik-adik hujan badai. Nah, ketika hujan badai itu, sang nelayan ini kelabakan. Dia bingung mau ngapain adik-adik, karena badai itu menghantam perahunya begitu rupa sehingga angin itu begitu kencang dan akhirnya perahunya hancur, kapalnya hancur, diterpa oleh batu karang yang besar. Nah, untuk adik-adik
saat itu ada pulau yang kecil dekat dia, kapalnya itu diterpa oleh badai. Akhirnya dengan sekuat tenaga dia berenang menuju pulau itu, pulau yang kecil itu. Dan di situ dia bertahan hidup dengan apa yang ada. Dia membuat gubuk yang kecil untuk dia tinggal. Lalu dia melihat ada tanaman-tanaman buah-buahan yang ada, dia makan dengan itu. Tapi setelah beberapa lama adik-adik, buah-buahan itu hampir habis. Dia bingung, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kirimkan orang untuk menolong saya. Nah, di tengah dia berdoa, adik-adik, tiba-tiba petir menghantam gubuk dia dan gubuk dia terbakar. Dia menjadi sedih, tapi dia menjadi marah. Tuhan, aku minta pertolongan, tapi kenapa jadi begini? Sudah saya terdampar di pulau yang kecil ini, tidak ada siapa-siapa. Buah-buahan saat itu mau habis, lalu gubuk saya hancur. Dia marah kepada Tuhan. Sambil dia merenung, adik-adik, tiba-tiba ada kapal datang. Kapal datang ke pulau itu dan menolong dia. Nah, ketika dia bertemu dengan kapten kapalnya, dia bertanya, "Bapak, kenapa Bapak bisa sampai di sini?" Dan kapten kapal itu bilang bahwa ada gumpalan asap ke langit dan kami melihat bahwa pasti ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Akhirnya kami sampai. Ternyata ada adik-adik, gumpalan asap itu berasal dari gubuk yang gubuk dia yang kecil itu diterpa oleh petir tadi, dan itu menolong dia. Nah, adik-adik, ayat tadi yang katong baca Ibrani 13 ayat 6 bilang, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, itu harus ditanamkan yakin sungguh di dalam hati adik-adik, di dalam hidup adik-adik, bahwa Tuhan satu-satunya penolong katong, tidak ada yang lain. Nah, di dunia ini ada banyak, katong akan hadapi banyak tantangan, banyak rintangan, ketakutan mungkin. Saat katong dalam kondisi dunia saat ini corona, awal-awal mungkin katong takut. Tiba-tiba corona itu menimpa katong dan katong mati. Dan kondisi corona membuat ekonomi semakin lemah. Katong takut juga, mungkin adik-adik tidak berpikir untuk makan, tapi orang tua lagi berpikir mungkin bagaimana mencari tambahan untuk makan, menghidupi, memenuhi kebutuhan setiap hari. Ada ketakutan adik-adik, ada kekhawatiran yang akan katong hadapi, termasuk katong orang-orang percaya. Ketakutan, kekhawatiran sering katong hadapi setiap hari. Tapi ayat ini mau meneguhkan katong bahwa Tuhan Yesus penolong satu-satunya dalam hidup katong. Karena itu katong harus bangga, katong boleh percaya kepada Tuhan Yesus, katong boleh bangga punya Tuhan Yesus dalam hidup katong. Dia sudah buktikan dirinya, dia datang ke dunia, dia merasakan apa yang katong alami, dia mengalami penderitaan, bahkan dia sudah serahkan hidupnya mati di kayu salib, dia tanggung semua dosa katong semua di salib itu, tapi kemudian dia bangkit. Itu kemenangan dia peroleh dalam dirinya, membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Dan katong sebagai orang yang percaya kepada dia, pengikut dia, harus yakin sungguh bahwa Tuhan yang katong sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu menolong katong, yang mampu memenuhi kebutuhan katong. Masa depan adik-adik mau jadi apa? Serahkan sama Tuhan. Tuhan akan menolong adik-adik. Tantangan ke depan, mungkin adik-adik akan hadapi banyak persoalan, banyak tantangan, kesulitan hidup. Serahkan kepada siapa? Tuhan. Dia satu-satunya jawaban atas setiap hidup katong. Amin. Adik-adik, lagu hafalan sore ini kita angkat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat lagu ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah
berdoa. Allah kami yang Maha Kuasa, kami datang lagi kepadamu mengucap syukur karena kami boleh percaya kepada Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Engkau memanggil kami sampai saat ini, Engkau menolong kami sampai saat ini. Kami terus dalam kondisi baik, dalam keadaan sehat, semua anugerah Tuhan. Karena kuasa-Mu yang terus menolong kami sampai kami terus dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan yang punya kuasa atas hidup kami, yang punya kuasa untuk segala sesuatu dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon teguhkan iman kami, iman anak-anak kami Tuhan, di dalam bertumbuh mereka terus percaya kepada Allah yang Maha Kuasa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah membuktikan dirinya penuh kuasa, bangkit dari maut, menang, mengalahkan maut. Tuhan menolong anak-anak ini memilih yang benar, mengikuti yang benar, terus dalam hidupnya hanya Tuhan yang mereka pegang. Yang utama adalah mencari Tuhan. Kami rindu itu terjadi atas anak-anak kami. Kami terbatas Tuhan untuk mengontrol mereka, kami terbatas untuk melihat mereka, tapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk terus memenuhi mereka, kebutuhan mereka Tuhan, untuk terus menolong pada waktu mereka susah, untuk terus menjadi teman pada waktu mereka butuh teman, untuk terus menjadi sahabat, menjadi papa mama, menjadi apapun dalam hidup mereka yang mereka butuhkan Tuhan setiap hari. Kami hanya memanggil nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah sore ini, ibadah tunas yang boleh kami lakukan di sore ini. Kami boleh juga memberikan persembahan, berkati persembahan itu Tuhan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa terus untuk orang tua kami yang terus berjerih lelah bagi kami, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kami setiap hari. Tuhan berikan kesehatan bagi orang tua kami. Berkati pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, biar semuanya mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur kami punya orang tua. Kami bersyukur juga punya kakak adik kami, saudara bersaudara kami. Kami bersyukur memiliki mereka dalam hidup kami. Karena itu kami mau berjanji untuk hidup rukun satu dengan yang lain, untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami anak-anak Tuhan yang meneladani sikap Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, Engkau ke sana menolong mereka satu persatu Tuhan. Terlebih khusus bagi teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan darah Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan, dan kami mohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penghantaran kuasa Roh Kudus mau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Oke adik-adik, ibadah tunas kita sore ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oke? Selamat sore adik-adik, shalom, Tuhan Yesus memberkati.